Enggak, lu gini aja, nggak usah nunjuk. Oh gitu ya? Bisa jadi lebih kecil itu. Oh gitu ya? Gue baru nemuin TWS yang latency testnya beneran enak om. Oke, balik lagi bareng Khalid. Sekarang waktunya kita bahas spesifikasi dari si SteelSeries Arctic Game Buds. Sebelum itu gua coba konekin ke handphone gue dulu. Ini RL-nya ada di sini. Sekarang kita masuk ke pembahasan spesifikasi. Setelah tadi gue ngobok-ngobok gimana cara pairingnya, mudik banget kita ya. Biasanya tinggal cabut pairing gitu kan. Ternyata kalau ini gue nggak tahu ini kejadian di lo semua apa enggak. Ternyata tadi pas gue coba buat koneksiin pertama kali, kalian nggak bisa langsung cabut TWS-nya. Jadi kalian harus tekan yang 5 detikan ada ya, 5 detikan di dalam sini earbudnya sampai dia nyala biru ya sampai warna biru, baru itu bisa kalian cari di handphone kalian. Ketika udah terkoneksi baru cabut si TWS-nya kayak gitu. Oke, kita akan masuk ke aplikasinya dulu. Sebelum itu gua record dulu. Set twing, udah muncul belum? Muncul udah belum? Nah ya, jadi nama aplikasi itu adalah Arctic. Kalian klik aja, nanti dia otomatis ke koneksi. Nah ini langsung kelihatan nih. Dia pertama itu ada sisa baterainya di earbudnya itu 100% kiri dan kanan, dan juga casingnya juga ke detect di 45%. Lalu di sebelah kanannya nih. Enggak, lu gini aja, nggak usah nunjuk. Oh gitu ya? Bisa jadi lebih kecil itu. Oh gitu ya? Itu ada lambang Bluetooth dan juga ada lambang 2,4G. Jadi kalau misalnya gue coba di sini bisa nggak ya? Nah itu dia langsung pindah tuh di bawahnya 2.4 mode. Nah itu jadi ada bisa dipilih antara audio mode-nya mau di 2,4 GHz atau di Bluetooth. Di bawahnya itu ada equalizer-nya. Oh ini om yang bikin ini enak banget, suara tadi flat. Dia ada equalizer flat namanya. Enak banget pantesan tadi. Oke, di sini ada di sini equalizer presetnya itu nggak main-main guys. Ini ada 222. Ini ada 222 dan juga nama-nama game yang bisa kalian mainin di ini yang eksklusif untuk PS5. Wih, gila sih. Ada Ark Survival, Apex Legend. Ya ini pokoknya 222. Mungkin ini 222 menyebutkan nama game-game yang bisa kalian mainkan menggunakan si SteelSeries ini dengan equalizer terbaiknya kayak gitu. Need for Speed ada nggak ya? Need for Speed nggak ada. Ini NBA, wah gue penasaran sih main NBA 2K24 mainin pakai si ini kayak gimana. Cuman ya apalah daya, sekarang kita nggak bisa ya, jadi kita akan cobain buat dengerin musik. Ada nggak ya? Coba gue cari musik. Oh ya, nih musik juga ada nih, ada mau yang bright, clear vocal, deep bass, dan punchy. Nanti kita akan cobain deep bass kali ya, karena orang Indonesia suka bass. Terbukti dengan sound horek itu bener-bener jadi idaman. Bass everywhere. Oke, sekarang kita coba aja pindahin ke deep bass. Tadi gue coba sempat di flat itu oke banget sih suaranya. Terus di sini ada noise controlnya, di mana ini kita menggunakan transparansi. Kalau misalnya kita geser, ini transparansinya high, bisa di medium, bisa di low. Coba ngomong om. Wah ya ini berasa sih perbedaannya gitu antara medium, low, dan high. Lalu ini ada ANC, bisa kita nyalain. Ya ANC-nya oke banget, mantap. Ini oke punya sih. Ya dengan harga di range harga 2-3 jutaan, masa ANC-nya nggak oke sih. Ini juga bisa dipilih high, medium, dan low. Bahkan mikrofon volume aja bisa diatur loh, gokil. Om, side tone itu apa ya? Side tone. Side tone. Oh, ini buat sekelilingnya.
Oh, ini jadi ada mikrofon pengaturan. Nih ada mikrofon nih. Ini lihat sini dong. Jadi ini ada pengaturan mikrofon di mana ini bisa juga meminimalisir suara yang ada di sekitar. Side tone mungkin sekitar kali ya, suara sekitar ya. Surrounding. Iya, ya apa? Surrounding. Hah? Surrounding. Anjir. Ya itu, all around you. Surrounding sekitar. Jadi itu ada low, high dan medium. Dan juga ada volume limiter. Volume limiter mungkin kalau misalnya jangan kegedean berlama-lama kali kayak gitu. Sip, itulah dia tadi yang bisa kita lakuin dengan si Arctic Game ini. Di sini juga ada namanya Wear Sense. Nah, itu Wear Sense yang tadi gue bilang itu ada di earbudnya di bagian yang RL itu ada lambang, bukan lambang. Warna hitam kecil itu mungkin itu adalah proximity sensor di mana kalau kalian cabut earbudnya dia otomatis nge-pause. Di sini namanya Wear Sense, jadi bisa automatically pause atau continue playing. Di sini juga bisa ngatur button mappingnya. Di sini ada single press, double press, single press, other control, double press, triple press. Nah ini bisa kalian cobain deh di sini banyak banget. Bisa dari single press buat cycle noise control, double press buat previous track, buat left dan right itu bisa kalian customisasi sedemikian rupa kayak gitu. Terus, udah deh itu doang. Sekarang kita masuk ke audio experience. Masuk lagi, shoot. Anjir ini enak sih suaranya. Apalagi tadi pas di awal kan gue coba pakai flat. Dari flat itu bener-bener suaranya detail, clear banget. Suara gemerincing, suara gitar, suara petikan itu kedengeran banget. Cuman emang flat. Bassnya itu emang nggak, hampir nggak ada malah ya yang pas di flat ya. Pas kita pindahin tadi ke yang musik bass, anjir. Thumbs up sih ini, musiknya oke banget sih kalau menurut gua. Ya, mirip-mirip sama Bose. Nah, mungkin kalau kalian mau cari suara yang khas Bose, tapi bisa dimainin game, bisa jadi ini pilihan yang terbaik buat kalian, kayak gitu. Jadi, dengan 222 preset tadi, kalian harus cobain satu-satu sih guys. Ini gue cobain 2 aja, gue udah amazed banget suara yang dihasilkan. Bener-bener kayak pakai TWS yang berbeda. Kan ada yang pakai equalizer cuman ya masih ya bisa dibilang perbedaannya nggak terlalu jauh lah. Ini bener-bener antara satu equalizer dan suara equalizer yang lain, antara flat dan bass yang kita pindahin tadi di aplikasi, anjir itu berasa banget. Daripada panjang lebar lagi, langsung aja kalian dengerin si ini TWS dengan audio experience yang udah kita siapin, oke? Kecabut. Ini dia. Bluetooth mode. Transparency. ANC. Anjir. Nah, menurut kalian gimana guys dari audio experience yang udah kalian pakai tadi? Kalian dengerin tadi. Menurut gue ini udah top tier sih menurut gue ini. Di atas rata-rata. Iya, ini di atas rata-rata, top tier banget sih dari suaranya. Tiap equalizer berbeda. Pindah antara equalizer 1 equalizer 2 udah bener-bener kayak bener-bener ganti TWS, Om. OP ya, OP apa sih? Oh, OP. Iya, ada istilah anak-anak Mobile Legends tuh. Oh, overpower. Iya, OP. Ya.
Ya, gue cukup amazed sama si Steel Grey ini dengan segala fiturnya dan juga ada di dongle 2,4. Gue nggak bisa nyobain karena ini sebenarnya didesain khusus untuk Nintendo Switch dan juga PS5. Tadi apa lagi ya? Sama komputer. Jadi misalnya kalian buat main game-game di situ bisa pakai yang 2,4 GHz-nya atau bisa di handphone juga ya. Cobain aja kali ya. Gue akan coba. Pertama gue coba dulu pakai. Udahlah langsung aja kita masuk ke ini dia latency test dari si Steel Arctic Game Buds ini. Oke, jadi itulah tadi latency test dari si Steel Series. Gimana menurut kalian guys? Buat para pro player di luar sana mungkin kalian boleh tulis di komentar. Kalau gue pribadi tadi gue testing menggunakan Bluetooth dan juga dongle-nya, dimana gue menggunakan handphone Mi 12T mencoba main Zenless Zone Zero. Yang gue dapet itu latency testnya, mungkin ini yang orang bilang latency itu nggak berasa kali ya. Gue baru nemuin TWS yang latency testnya beneran enak om. No latency sebenarnya. Iya, lo latency yang sebenarnya beneran. Antara skill dan juga attack yang masuk ke musuhnya itu beneran sesuai dan juga nggak ada delay sedikit pun. Bahkan ketika pas gue pindahin ke 2,4 ini, gue nggak tahu sebenarnya ini berfungsi atau enggak. Cuman tadi pas gue coba di handphone gue bisa dan suaranya muncul pas gue pindahin dari Bluetooth ke 2,4 GHz-nya itu bisa pindah dan suara yang dari handphonenya muncul. Mungkin boleh tulis di komentar apakah itu fungsi atau enggak menurut kalian. Cuman kalau dari gue pribadi setelah pindah ke dongle emang ada sedikit perbedaan antara mungkin bukan di latensinya. Kalau dari gue pribadi ya, ingat ini dari gue pribadi. Dari latency testnya. Latency testnya mungkin ada sedikit peningkatan, tapi dari segi suara yang dihasilin gue nggak tahu apakah itu harus dipindahin dulu EQ presetnya di aplikasi atau enggak. Cuman pas gue pindah antara dongle dan juga Bluetooth itu suara yang dihasilin sama mic suara yang dihasilin sama si TWS-nya itu berbeda antara yang dongle sama yang pakai Bluetooth. Yang Bluetooth itu beneran kayak kita pakai yang preset awal yaitu yang bass. Ketika gue pindah ke dongle itu kayak bassnya ngeredup gitu loh. Cuman gue nggak tahu lah ya. Nanti boleh tulis di komentar pengalaman kalian yang udah beli Steel Series dan juga udah lama pakai Arctic Game Buds ini. Siapa tahu di luar sana masih banyak urban loof yang pengen beli tapi masih bertanya-tanya bagus atau enggak. Kalau dari gue bagus banget dan wajib kalian beli. Kebiasaan pakai yang under 1 juta. Oke, sekarang kita masuk ke mic yang dihasilin atau suara yang dihasilkan oleh mic si Steel Series ini. Langsung aja kita cobain. Kita langsung pindah ke mic ke TWS-nya ya guys. 1, 2, 3, pindah mic guys. 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini adalah mic dari TWS Steel Series Arctic Game Buds. Menurut kalian gimana suaranya? Bagus kah? Oke kah? Ini dalam keadaan sepi. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Coba play om. Noise. Nah. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 ini adalah ketika ada noise di sekitar kita. Menurut kalian suaranya masuk nggak yang di luaran sana? Gimana? Halo, gue Holid, kedengeran nggak suara gue? Gue lagi di jalan nih, di pinggir jalan di trotoar. Oke, tes 1, 2, 3 ini adalah suara atau tes mic dari TWS Steel Series Arctic Game Buds. Kita pindah ke mix harmonik lagi. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Bagi gue pribadi, buat kalian gamers di luar sana, bahkan bukan gamers pun, menurut gue lo harus beli si Steel Series ini. Karena gue yang menggunakan TWS buat dengerin musik aja amazed sama suara yang dihasilin oleh si Steel Series ini ya guys. Dan ini ada tulisan number one premium gaming headset brand. Steel Series ini beneran
gua beneran amazed dan gua baru tahu gimana sih low latency yang sebenarnya. Jadi ini enak banget sih buat dipakai gaming enak, dipakai musik enak, bahkan buat nelponan aja suaranya enak. Dan bisa kalian atur di aplikasinya side tone. Itu belum gue tes, boleh kalian tes kalau misalnya kalian penasaran. Itu bener-bener tanpa side tone aja suara kita masih terdengar jelas, apalagi kalau itunya dinyalain nggak sih? Wah, itu the best banget sih menurut gue. Dengan segala fitur yang ditampilin atau dikasih dan juga dengan segala fitur yang dia milikin, gue bilang ini rekomendasi di harga 2-3 juta. Ini adalah salah satu rekomendasi dari gue kalau kalian yang suka ngegaming. Bahkan yang buat denger musik doang gue setuju ini oke banget sih, kayak gitu. Ya mungkin itu aja dari gue, boleh tulis di komentar buat kalian yang mau beli SteelSeries. Menurut kalian ini dari segi apa yang membuat kalian ingin beli? Dan juga yang udah beli SteelSeries dan udah pakai, boleh tulis di komentar user experience kalian menggunakan TWS ini kayak gimana. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Urbanaf agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan boleh tulis di komentar barang apa lagi yang harus kita review di kesempatan berikutnya. Oke, gue Khalid pamit. Dadah!